Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriani. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang teknik dan metode pengumpulan data dalam penelitian. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Sebuah penelitian ilmiah data merupakan suatu hal yang sangat penting, karena di mana data tersebut nanti akan diolah untuk ditarik kesimpulan dan menghasilkan sebuah informasi yang baru. Jadi tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari penelitian. Nah, sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus sudah memiliki dugaan analisa berdasarkan hipotesis, yang mana dari hipotesis tersebut dibuktikan melalui data yang akan dikumpulkan. Nah, dalam hal ini, data yang digunakan dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun beberapa jenisnya, silakan disimak. Jadi yang pertama itu adalah data menurut cara memperolehnya. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan data yang diperoleh secara langsung pada sumbernya atau pada objek penelitiannya. Lalu yang kedua itu ada data sekunder, yaitu sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dengan kata lain, peneliti ini bisa mendapatkan data ini melalui buku, jurnal, ataupun hal lainnya. Lalu yang kedua itu ada data menurut sifatnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun data kualitatif ini data yang bukan berbentuk angka. Contohnya itu seperti pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya. Nah, sedangkan data kuantitatif ini data yang berbentuk angka secara pasti. Lalu yang ketiga itu data menurut sumbernya. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Internal ini sebuah data yang menggambarkan keadaan dalam sebuah organisasi. Kalau misalnya eksternal itu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Contohnya itu seperti di lingkungan masyarakat. Nah, dalam melakukan pengumpulan data terdapat beberapa jenis penelitian yang bisa dilakukan, yaitu bisa menggunakan satu teknik pengumpulan data ataupun penggabungan dari teknik lainnya. Nah, berikut adalah beberapa jenis pengumpulan data. Yang pertama itu adalah data dari wawancara. Nah, dalam teknik ini terdapat dua jenis pengumpulannya. Yang pertama itu ada wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang mana wawancara terstruktur ini merupakan pengambilan data yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi agar bisa mendapatkan data tersebut. Sedangkan yang tidak terstruktur yaitu teknik wawancara dalam mengajukan pertanyaan secara bebas. Lalu yang kedua adalah observasi, di mana metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Nah, di mana dalam metode observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu participant observation dan non-participant observation. Participant observation ini merupakan peneliti yang terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Lalu yang non-participant observation ini merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Lalu yang ketiga itu adalah kuesioner atau angket. Nah, di mana dalam metode pengumpulan ini yaitu dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, di mana dalam jenis pengumpulan ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Di mana kuesioner terbuka ini merupakan kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab, sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitiannya. Nah, yang terakhir ini adalah studi dokumen. Nah, studi dokumen ini merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna dan berhubungan dengan penelitian. Di mana studi dokumen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu studi dokumen primer dan sekunder. Adapun studi dokumen primer ini merupakan yang bersumber dari objek secara langsung dan mengalami peristiwa tersebut seperti autobiografi. Dan studi dokumen sekunder ini merupakan dokumen yang dituliskan berdasarkan dari laporan atau cerita orang lain seperti biografi. Baiklah teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.